Jadi nggak ada kita punya amal kecuali kita bersanad lah dituduh bid'ah. Dia bilang wirid pagi sore kita bid'ah. Dia bilang zikir ba'da sholat kita, tahlil kita bid'ah. Kan lucu. Nabi ngomong syariat Islam yang paling mudah kamu kerjakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu senantiasa sibuk basah menyebut nama Allah. Di akhir surat Al-Jumu'ah, gimana ayatnya? Pak, gimana ayatnya? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Ya, terus ya, kawan kita pakai ayat itu dalil untuk membantalkan zikir ba'da sholat. Kan kacau itu, Pak. No, ayatnya apabila selesai sholat Jumat maka langsunglah kamu bertebaran mencari rezeki Allah. Ya salam, kalau mau berdalil jangan pakai terjemahan. Ya, kita mentafsir saja itu ada sanadnya, disebut tafsir bil ma'thur. Gak boleh asal-asal ngomong. Jika selesai sholat fantashiru, maka bertebaranlah. Ini dalil bahwa ba'da sholat gak boleh berzikir. Bid'ah mimpin zikir. Kata kawan, kita tanya sama dia, boleh gak mentakwil, mentaksir dengan ra'yu, dengan akal pikiran? Oh gak boleh. Kita tanya balik, kamu tahu tafsir itu dari mana? Oh itu dari teksnya. Berarti dia pakai akal-akalan. Yang ngerti makna ayat ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada salat Jumat langsung bertebaran atau zikir dulu? Zikir dulu. Tapi ada dua riwayat yang berbeda. Sayyidah Aisyah punya riwayat, beliau tinggal di rumah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau ba'da salat baca istighfar lalu Allahumma anta salam dan balik. Kata Sayyidah Aisyah. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, Ibn Mas'ud, semuanya sepakat meriwayatkan Nabi kalau ba'da salat itu zikirnya beragam. Ada yang istighfar ini, ada yang istighfar itu, ada Allahumma anta salam, ada yang la ilaha illa syarika la, Allahumma la mana lima a'taita, ada yang zikir Fatihah, ada yang subhanallah 3 kali, ada subhanallah 25 kali, begitu beragam. Oleh guru-guru kita dulu, ketika Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang dari Madinah, maka dia ajarkan murid-muridnya, ada namanya perukunan. Benar, di perukunan itu amal orang Madinah dulu. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat orang tua-tua lama di Madinah, itu zikirnya sama seperti yang ada di perukunan, persis sama, nggak jauh beda. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada semua. Min dzalika billazi alam, ada semua. Habis itu Allahumma anta salam, habis itu la ilaha illa syarika, habis itu Fatihah, ayat kursi. Ya, benar enggak? Habis itu surah Al-Imran, ya. Inna dina indallahil Islam. Habis itu baru tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, tahlil. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilahu wahidahu wa rabban syahidallah. Semuanya itu amalan mereka semua. Dulu diamalkan oleh orang Madinah. Sekarang di Masjid Madinah amal itu sudah tidak ada. Pindah ke Pulau Kalimantan, ya. Pindah ke Balikpapan. Udah dibuang oleh mereka. Maka kita nggak boleh bercerita tentang Nabi satu riwayat. Ada kaedahnya. Jika riwayatnya tentang isi rumah tangga, amal Nabi di dalam rumah, maka riwayat istri-istri Nabi lebih sahih. Contoh, cara Nabi buang air kecil, cara Nabi mandi, cara Nabi tidur, amal-amal yang Nabi lakukan di Madinah, di dalam rumah, maka riwayat istri-istri Rasulullah SAW itu lebih kuat. Adapun jika riwayatnya berkaitan dengan luar rumah, maka riwayat sahabat dianggap lebih kuat. Nah, ini ada ilmunya, ya. Ada kaedah-kaedahnya begitu.
Al-Imam Al-Hazimi, Abu Bakar Al-Hazimi Al-Hafiz Asy-Syafi'i itu punya kitab yang Al-Iktibar fi Nasikh wal Mansukh. Beliau menyebutkan 50 cara menyelesaikan riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Salah satunya ketika Aisyah mengatakan Nabi baca Astaghfirullah Allahumma anta salam lalu pulang dengan riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain. Itu beliau punya kaidah bahwa yang kuat adalah zikir yang banyak. Tapi sesekali jika sibuk beliau selesai langsung pulang. Ya. Kalau orang sering menyebut-nyebut nama Allah, maka nama Allah itu menjadi kredit, menjadi kekuatan, menjadi tabungan dalam kalbunya. Jika dia sudah menabungnya lama, disiplin, maka satu nama masuk ke dalam kalbu Allah beratkan 10 kali. Satu nur masuk ke kalbu Allah lipat gandakan 10 kali. Orang ini kalbunya nanti akan lebih terang daripada orang lain. Ya, lebih terang. Orang ini kalau punya kalamnya lebih berat, lebih terasa daripada orang lain. Terakhir ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku naik ke alam malaikat, disebut malakut, tiba-tiba aku mendengar ada malaikat berzikir. Ya? Apa zikirnya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada lagi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu diulang-ulang. Subhanallah azim, subhanallah. Diulang-ulang terus. Jadi ternyata ada malaikat dari awal dicipta zikirnya satu aja. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu jadi zikir kita kan? Itu zikir malaikat di alam malakut, di alam mereka. Malaikat itu enggak minum ini, minumannya zikrullah. Malaikat tuh enggak makan daging, enggak makan ikan, dia makan zikrullah. Maka kalau ada majelis ilmu, majelis zikir, itu malaikat dari langit turun ke bawah, itu kenyang dia, bukan main. Jadi Allah itu memuliakan manusia dengan apa caranya? Kitalah yang menyajikan makanan-makanan malaikat itu. Bid'ah nggak ngaji begini? Jadi lebih mulia siapa sebenarnya? Yang ngestok makanannya malaikat kita sebenarnya loh ya. Itulah rahasianya. Ini rahasia kita yang kedua, yang terakhir. Kenapa rumah wali-wali Allah senantiasa didatangi, dikelilingi malaikat? Karena mereka dapat sajian terus di situ. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim, setiap kali ada tamu datang dia buatkan makanan. Dia lupa kalau yang datang, karena saking asiknya. Beliau ini hore, kalau ada tamu, beliau girang sekali masak untuk tamu. Kalau kita kan, datang lagi nih, wah beban lagi nih, gitu ya. Nabi Ibrahim bukan orang kaya, tapi beliau menyediakan beberapa ternak. Kalau ada tamu datang, dia gulai, dia kebuliin, kira-kira gitu loh saran ya. Beliau langsung masak dengan tangannya. Ternyata satu kali yang datang 3 orang itu bukanlah manusia. Sudah dihidangkan nasi, makan, kebuli, kira-kira begitu. Gak disentuh. Malaikat minat gak sama nasi? Minat gak sama gandum? Minat gak sama daging? Sama janda aja dia gak minat, sama gadis aja dia gak minat. Itu malaikat. Kalau kita mah minat-minat aja kan, karena kita bukan malaikat. Karena belum asik, di situ belum sadar. Jadi rutinitas kita kadang membuat kita terhalang daripada memandang rahasia-rahasia. Maka saya apresiasi siang-siang bolong begini, jam kerja masih pada datang ke majelis ya. Gak ngantuk-ngantuk lagi, tidur lagi ya. Aji, itu ruh antum tuh yang bawa sini tuh. Ya. Kalau ruhnya gak hidup gak mungkin datang siang-siang begini. Kalau orang yang akalnya lebih kuat dia ngomong, ngapain sih siang-siang bolong ngaji? Ini yang punya Darul Ihsan ini aneh nih. Pasti gitu ngomongnya. Ya, saya sibuk, enakan tidur kan jam segini.
habis makan enakan tiduran ya? Ya, molor. Enakan rebahan. Ya. Tapi ruh kita mengajak yang lain. Nah, orang-orang seperti ini didatangi malaikat. Ini amalan Nabi, amalan malaikat. Malaikat mau tugas mau menghancurkan kaum Bani Lut. Nabi Lut itu masih anak pamannya Nabi Ibrahim. Maka ini malaikat nih, malaikat Jibril, pemilik jenderal bintang 4-nya malaikat, turun sowannya sama Nabi Ibrahim, sowan dia. Maka ini sunnah. Kalau kita sampai di satu negeri, satu kampung, kita bilang kepada orang yang membawa, bawa saya kepada kiai tua, kiai sepuh, ulama bersanad. Ini sunnah. Ya, terima kasih tadi panitia ya sudah membawa saya kepada Kiai Jailani, ya pewaris sanadnya Kiai Ahmad Syarwani dan anak-anak beliau tadi, ponakan beliau tadi. Ya, Al-Banjari tadi namanya. Syukran. Semoga pesantren ini dapat keberkahan Kiai. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, wassallallahu ala Muhammad. Silakan kalau ada, silakan dipilih Kiai. Antum Sundawi ulah Jawa.